Gresik mungkin tak sepopuler Kota Malang dan Batu, tetapi bukan berarti tidak memiliki objek wisata. Gresik juga punya loh banyak tempat wisata, mulai dari wisata pantai, water park, hingga wisata alam yang terkenal keindahan alamnya, seperti wisata alam Stigi atau Selo Tirto Giri yang berada di Desa Sekapuk dan wisata alam Gosari Gresik yang disebut juga Wagos yang saat ini sedang hits banget dan menjadi buruan bagi sebagian besar warga Gresik, terutama nih bagi muda-mudi yang hobi berburu foto kekinian. Selamat datang di Desa Sekapuk, pemberhentian pertama kami di Desa Sekapuk. Nah, desa ini disebut sebagai desa miliarder. Penasaran? Yuk kita eksplor desa. Wah, ternyata di Desa Sekapuk ini sedang diadakan vaksin. Nah, bisa dilihat warganya sedang melakukan vaksin. Siang, Mbak. Ya. Dulu 36. Ya. Oke. 15.000. Oke. Nih. Ya, makasih, Mbak. Nah, untuk masuk ke wisata Stigi ini kita hanya cukup membayar 15.000 saja pada hari biasa. Nah, untuk hari libur kita membayar Rp20.000. Nah, langsung aja kita jalan-jalan di Stiginya. Salah satu ikon Desa Sekapuk adalah wisata Stigi, destinasi wisata dengan pemandangan yang eksotis. Awalnya, wilayah Stigi adalah bekas tambang batu kapur, lalu sejak 2003 berubah fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, dari lahan kumuh dan terbengkalai itu, pada 2018, pemerintah desa bersama masyarakat bekerja sama untuk membangun destinasi wisata Stigi di atas lahan seluas 5 hektar. Ketika memasuki wilayah wisata Stigi, kita akan dicek suhu dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jadi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, wisata Stigi ini dibuka mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Dengan harga segitu, kita akan mendapat pengalaman wisata yang unik dan menarik. Di awal masuk, kita akan disuguhi hamparan bukit kapur yang luas dan indah. Sebuah barisan bukit kapur masif dan panjang berwarna putih membuat kita merasa berada di zaman Yunani kuno. Keunikan ini membuat saya penasaran nih tentang wisata Stigi lebih jauh. Jadi sebelum kita berkeliling ke setiap wahana, saya bertemu dengan Ketua BUMDes selaku pengelola wisata Stigi. Menurut saya, waktu terbaik untuk berkunjung ke wisata Stigi adalah sore hari, karena saat itu udara tidak begitu panas. Selain itu, kita juga akan disajikan panorama tenggelamnya matahari atau sunset yang menambah eksotisme wisata ini. Wisata Stigi ini memiliki berbagai spot atau wahana yang tentunya sangat instagramable. Jadi, untuk kamu yang hobi berfoto nih, mengunjungi wisata Stigi adalah pilihan terbaik. Jangan lupa mampir ke wisata Stigi ya. Nah, Sobat Desa, setelah kita berkeliling tadi, banyak banget ya spot-spot instagramable, salah satunya pemandian hijabers ini. Nah, buat kalian yang suka berfoto, bisa banget nih kunjungi wisata Stigi ini. Oke, yuk, mari kita enjoy lagi. Jadi untuk pemandian hijabers ini tertutup ya, tapi tetap ada nuansa outdoornya. Airnya adem banget, cocok nih buat para hijabers yang pengen mandi secara di ruangan tertutup tapi tetap ada nuansa outdoornya. Sekarang saya akan mewawancarai tokoh utama dari keberhasilan Desa Sekapuk. Bersama Bapak siapa? Abdul Halim. Bapak Abdul Halim. Nah, saya ingin tanya-tanya nih Pak mengenai Desa Sekapuk ini yang dijuluki sebagai desa miliarder. Keren Pak.
Nah, bagaimana sih Pak cerita perjalanan desa Sekapuk ini dari desa tertinggal menjadi desa miliarder? Ya, jadi kita memastikan terkait dengan desa tertinggal, jangan sampai nanti kita seolah-olah mendramatisir. Tapi yang jelas saat itu tepat di tahun 2017 Desember tanggal 12, Sekapuk memang di posisi IDM-nya desa tertinggal. Dengan kajian sekaligus kondisi desa saat itu memang langganan banjir pasca hujan, kemudian di Sekapuk juga posisinya banyak warga yang belum punya jamban, jadi belum ODF, sekaligus untuk kesenjangan sosial terjadi, banyak pengangguran dan juga sering adanya konflik sosial. Itu yang jadi persoalan saat itu. Terus kemudian pengangguran juga termasuk sudah tidak sedikit lagi meskipun kelas desa, lebih-lebih yang usia produktif. Nah itu Sekapuk desa tertinggal. Terus untuk mengarah ke sana, kita pertama adalah melakukan komitmen bersama di pemerintahan desa. Jadi saya perbaiki di internal pemerintahan dulu, kita rubah mindset teman-teman di pemerintahan, di perangkat ini untuk komitmen membangun desa dan komitmen untuk istiqomah sinergi sama-sama. Jadi yang jelas awal yang kita lakukan adalah merubah mindset dan kemudian ditindaklanjuti bagaimana data itu tepat. Jadi administrasi yang langkah utama. Setelah kita benahi dalam kurun waktu 7 bulan, desa ini sudah meningkat dari tertinggal menjadi berkembang. Saya sampaikan kita nggak boleh berhenti di sini. Kita nggak boleh terlena karena ada perubahan positif ini. Jadi kita terus berinovasi. Akhirnya dari posisi desa berkembang ini, kurun waktu 3 bulan berubah menjadi desa maju. Nah, desa maju itu pun dalam rapat rutin tanggal 1 saya sampaikan kepada masyarakat, mengingat Sekapuk ada kebiasaan kewajiban untuk rapat rutin setiap tanggal 1 yang dilakukan oleh pemerintah desa, RT, RW, perangkat dan juga BPD sekaligus BUMDesnya itu rapat tanggal 1. Ini kita sampaikan bahwasanya kita nggak boleh berhenti berinovasi meskipun prestasi. Nah ini juga pola untuk merubah mindset kami kepada masyarakat biar tidak mudah puas atau biar tidak mudah mereka itu senang dengan perubahan yang luar biasa itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita lakukan untuk pembangunan wisata. Wisata ini juga menarik nanti kalau diurai ceritanya, karena itu bukan yang seperti sekarang sudah viral nama Setigi Selo Tirtogiri itu, tapi prosesnya tempat itu yang kita pilih adalah tempat pembuangan sampah. Sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah tahun 2003 itu adalah tempat pasca tambang batu itu, batu kapur. Nah,